Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NPM 10221074. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan tata kelola perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk yang diperuntukkan untuk tugas evaluasi tengah semester tata kelola perusahaan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan di PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perusahaan di bidang makanan dan minuman yang berdiri pada tahun 1977 yang beralamat di Gedung Mayora, lantai 8, Jalan Tomang Raya, 21 sampai 23, Jakarta Barat, dengan nomor telepon 021 8063 7700 dan websitenya http://mayoraindah.co.id atau bisa juga http://www.mayora.com. Nah, visi misi Mayora sebagai berikut: menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Nah, selanjutnya dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Selanjutnya, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya dan negara di mana perseroan berada. Nah, bagaimana penerapan GCG di PT Mayora Indah Tbk ini? Nah, penerapan GCG-nya diatur berlandaskan pada Peraturan OJK nomor 21 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 dan Surat Edaran OJK nomor 32 garis miring SE titik OJK titik 04 garis miring 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan. Selain itu, dapat menjalankan bisnis perseroan mengikuti peraturan dan norma-norma bisnis yang berlaku di Indonesia dengan mengadopsi standar GCG yang baik. Nah, standar GCG yang baik ini tuh berupa adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Nah, bagaimana transparansi di PT Mayora Indah Tbk ini? Yaitu perseroan mengungkapkan informasi dan laporan secara tepat waktu, lengkap, dan jelas terkait dengan informasi dan laporan yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas di PT Mayora Indah Tbk ini tuh pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara bagian perseroan, termasuk rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi yang selaras dengan visi misi, sasaran, dan target yang ingin dicapai perseroan. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk tanggung jawab di perusahaan Mayora Indah Tbk ini. Bagaimana? Jadi perusahaan itu dapat menjalankan usahanya selalu mematuhi anggaran dasar, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya ada independensi di PT Mayora Indah, yaitu perseroan memiliki kebijakan dan internal sistem yang meminimalisir terjadinya benturan kepentingan. Perseroan selalu berusaha untuk bertindak profesional dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada kesetaraan dan kewajaran. Nah, perseroan senantiasa memperhatikan seluruh rekan bisnis
berdasarkan azas perlakuan yang sama. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap informasi yang sama sesuai dengan prinsip keterbukaan. Nah, selanjutnya ada tahapan tata kelola perusahaan. Yang pertama ada identifikasi. Nah, identifikasi. Nah, tahapan untuk menerapkan GCG itu harus ada identifikasi dulu. Nah, proses identifikasi topik keberlanjutan, topik tata kelola perusahaan itu harus disesuaikan dengan karakteristik industri, perdagangan, dan jasa, dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya sesudah identifikasi, prioritas topik. Nah, prioritas atas topik berkelanjutan yang relevan dengan kondisi perusahaan di tahun tersebut melalui koordinasi untuk penentuan tema, analisis topik material, serta analisis pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu ada identifikasi topik-topik apa saja nih yang mau dibahas. Nah, yang kedua ada prioritas topik. Nah, prioritas topik ini apa yang harus didahulukan untuk mengkondisikan kondisi ketika periode tertentu. Nah, yang ketiga ada validasi. Validasi ini topik material yang telah diperoleh dari hasil diskusi bersama divalidasi dan disetujui oleh direksi untuk menjadi prioritas informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Nah, selanjutnya ada tinjauan kembali. Nah, tinjauan ini dilakukan dengan memperhatikan dan menerima saran dari para pemangku kepentingan, baik melalui lembar umpan, baik maupun surat elektronik. Nah, selanjutnya ada mekanisme tata kelola perusahaan. Nah, mekanisme tata kelola perusahaan di PT Mayora Indah Tbk ini harus melakukan evaluasi penerapan tata kelola termasuk melakukan perbaikan atas rekomendasi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya harus ada pemantauan pelaksanaan tata kelola di perusahaan. Nah, selanjutnya mendorong pengelolaan perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien. Nah, jadi ketika emang tata kelola tuh sudah dipakai oleh perusahaan dan harus dipantau-pantau secara terus-menerus supaya perusahaan tersebut bisa konsisten dalam sistem perusahaannya. Nah, selanjutnya pedoman tata kelola perusahaan terbuka atau Code of Corporate Governance for Public Companies. Nah, di sini ada beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham. Nah, pedoman tata kelola perusahaan terbuka ini tuh sesuai dengan prinsip yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang pertama, prinsip pertama itu meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Yaitu yang pertama, perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara atau voting, baik secara terbuka maupun secara tertutup, yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Nah, program kerja tersebut telah dilaksanakan oleh PT Mayora Indah Tbk tersebut. Yang kedua, ada seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan. Nah, sayangnya program tersebut belum dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, selanjutnya ada ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 tahun. Program kerja tersebut telah dilaksanakan. Dan selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor. Nah, rekomendasi pertama yaitu perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
Nah, program kerja tersebut telah dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya ada perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. Program kerja tersebut telah dilaksanakan. Selanjutnya ada aspek B. Aspek B ini yaitu fungsi dan peran Dewan Komisaris. Yaitu ada memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Nah, penutupan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. Program kerja tersebut telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Nah, hal tersebut telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada prinsip keempat, yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selanjutnya ada Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri self-assessment untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Telah dilaksanakan. Kebijakan penelitian sendiri atau self-assessment untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka telah dilaksanakan. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan telah dilaksanakan. Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan tugas nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi telah dilaksanakan juga. Nah, selanjutnya ada aspek C, yaitu tentang fungsi dan peran direksi dalam tata kelola perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi. Selanjutnya ada rekomendasi penentuan jumlah anggota direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Telah dilaksanakan. Penentuan komposisi anggota direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Telah dilaksanakan. Anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang akuntansi. Telah dilaksanakan. Selanjutnya ada direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja direksi. Telah dilaksanakan. Yang selanjutnya ada kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment untuk menilai kinerja direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. Selanjutnya ada direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada aspek D, yaitu tentang partisipasi pemangku kepentingan. Nah, meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Rekomendasi 1. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud telah dilaksanakan. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah dilaksanakan. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak kreditur telah dilaksanakan. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistemnya telah dilaksanakan. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang dengan direksi dan karyawan telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada aspek E. Nah, aspek ini tuh keterbukaan informasi. Nah, di PT Mayora Indah Tbk ini. Nah, prinsip B, meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Selanjutnya ada perusahaan terbuka memanfaatkan pengguna teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan
informasi telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam pemilikan saham perusahaan terbuka. Paling sedikit 5%. Selain pengungkapan pemilik hal ini dalam kepemilikan saham memiliki manfaat akhir selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham termasuk terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali telah dilaksanakan juga. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang penerapan tata kelola perusahaan di PT Mayora Indah Tbk. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.